Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Seperti teman-teman ketahui, nama channelnya adalah Belajar Coding Otodidak. Maka disinilah tempat teman-teman belajar coding secara otodidak. Nah, pada video seri 1 dan 2 tentang Python, kita telah membuat yang pertama itu kita install Python, kemudian kita install Django, kemudian kita telah mengaktifkan server dan menampilkan tampilan Django seperti ini ya. Ini tampilan defaultnya Django. Nah, pada video kali ini, pada tampilan ini kita akan menampilkan satu tulisan. Misalnya kita akan tampilkan tulisan belajar coding otodidak. Jadi bagaimana cara kita menampilkan sesuatu pada aplikasi yang akan kita buat di Python ini dengan menggunakan framework Django. Oke, sekarang kita langsung saja memulai codingan kita. Yang pertama kita buka editor kita, kemudian buka folder project. Nah, kemarin itu kan saya buat project itu di drive E, kemudian nama projectnya itu latihan Python. Kemudian kita buka. Nah, di dalam latihan Python ini kan ada folder my project. Nah, di dalam folder my project ini kita akan bikin satu folder lagi ya. Jadi kalau folder my project ini dia mungkin bisa dikatakan sebagai server. Nah, satu folder lagi kita akan bikin untuk dimana nanti kita akan menyimpan file-file codingan kita untuk jadi maksudnya folder di mana kita simpan codingan-codingan aplikasi kita. Nah, gimana caranya kita membuat foldernya? Ini saya close dulu, kemudian teman-teman klik terminal, kemudian new terminal. Nah, di sini teman-teman perhatikan, kita sekarang berada di dalam folder latihan Python. Nah, folder baru itu kita akan buat di dalam folder my project. Jadi kita masuk dulu ke dalam folder my project, teman-teman ketik cd spasi my project, kemudian enter. Nah, setelah kita berada di dalam folder my project, teman-teman ketik Python spasi manage.py. Jadi manage.py ini yang ini ya. Sorry, ini nih manage.py. Kemudian spasi start up. Nah, kemudian spasi kita buatkan nama foldernya. Nah, ini saya akan namakan foldernya application. Kemudian enter. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya, di sini sudah ada satu folder baru namanya application. Nah, nanti di sini kan ada view, ada model. Jadi dia konsepnya view model ya. Kalau misal kita menggunakan CodeIgniter itu MVC, jadi view model controller. Tapi kalau di Django ini cuman model dan view. Nah, selanjutnya untuk kita memulai codingan pertama kita, teman-teman buka folder view.py. Kemudian di baris pertama ini teman-teman enter, kemudian ketik from spasi Django .http spasi import spasi http request. Nah, kemudian yang di bawah ini teman-teman, oh sorry, ini bukan request ya, tapi response. Nah, kemudian di bawah sini teman-teman ketik, jadi kita buat functionnya def index buka kurung request. Kemudian titik 2. Selanjutnya enter. Kemudian teman-teman ketik return spasi http
respon, buka kurung, petik 1. Nah, jadi misalkan nanti di aplikasi tadi kita di browser tadi kita akan tampilkan misalkan tulisan belajar coding otodidak. Nah, jadi ini yang nanti akan kita tampilkan di browser, kemudian save. Selanjutnya, di dalam folder application ini kita bikin file baru, teman-teman klik kanan, kemudian new file. Kita namakan aja urls ya, .py, kemudian enter. Nah, di sini kita ketik from Django .urls, kemudian spasi import spasi path, kemudian enter. Selanjutnya from import spasi views. Kemudian teman-teman enter 2 kali, teman-teman ketik app underscore name spasi sama dengan spasi petik 1 application. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya, kalau di sini URL ini kan kita panggil nama filenya ya, urls.py. Kalau application ini kan nama foldernya nih. Selanjutnya teman-teman enter 2 kali, teman-teman ketik URL pattern spasi sama dengan buka kurung siku, kemudian enter. Sorry, ini dikosongin aja. Kemudian path buka kurung petik 1 setelah petik 1-nya koma spasi view titik index koma name sama dengan petik index, kemudian teman-teman save. Tapi sebentar teman-teman, di sini saya ada error path. Oh ya, di sini ini saya salah pengetikan ya, jadi bukan re. Nah, itu path karena path ini manggil path dari sini ya. Kemudian ini nih huruf kecil aja teman-teman, URL patterns. Oke, selanjutnya save. Lanjut kita buka folder my project, kita buka juga file URLs-nya. Nah, kemudian yang pertama itu di sini ya, di baris pertama ini kita enter, kita ketik from spasi Django, kemudian titik short cut, kemudian spasi import spasi import ya, spasi redirect. Nah, selanjutnya yang di baris ketiga ini setelah import kita tambah include kemudian koma. Selanjutnya di dalam array ini teman-teman enter, kemudian ketik path buka kurung petik 1 koma spasi lambda spasi r spasi titik 2 spasi redirect ini kurang R, redirect, kemudian buka kurung petik 1. Nah, kita ketik nama folder application ini ya, application, kemudian slash. Nah, selanjutnya diakhiri koma, kemudian enter, kita ketik lagi path buka kurung petik 1 application slash, jadi sama ya, ini nama foldernya ya.
kemudian setelah petiknya koma, spasi, include, buka kurung, petik 1, application, kemudian titik URLs, kemudian diakhiri juga dengan koma. Selanjutnya save. Nah, sekarang kita akan coba apakah yang tadi kita bikin di view tulisan belajar coding otodidak ini tampil di aplikasi kita atau tidak. Sekarang teman-teman buka terminal baru. Nah, jadi di sini kita masuk dulu. Ini kan sekarang kita ada di folder latihan Python ya. Kita masuk dulu ke folder My Project. Ketik cd spasi My Project, kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam folder My Project. Kita run server ya. Teman-teman ketik Python spasi manage.py. Jadi manage.py itu yang ini ya, file servernya ya. Kemudian spasi run server, kemudian enter. Nah, sekarang server kita sudah jalan ya. Nah, dari sini cara teman-teman mau langsung jalankan aplikasi, teman-teman klik tekan tombol kontrol, kemudian klik URL ini. Nah, dia langsung buka ya, buka di browser. Nah, sekarang kita sudah berhasil menampilkan tampilan pertama kita di Python, yaitu belajar coding otodidak. Nah, teman-teman, jadi seperti itu caranya kita menampilkan sesuatu di aplikasi menggunakan Python. Juga kita di Python ini kita menggunakan framework Django. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya. Kita akan membuat CRUD mulai dari input data, tampil data, ubah data, dan hapus data. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi pada video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.